Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anak. Ayyu syai'in, suatu apakah hasilun yang terhasil. Laka bagi engkau min tahsili ilmil kalam, dari menghasilkan ilmu kalam. Maksudnya, apa yang kamu dapatkan dari mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah pada dasarnya suatu ilmu, suatu disiplin ilmu yang memudahkan seorang manusia untuk memantapkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khilafi, dan ilmu mengenai perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Wad dawawini, dan diwan-diwan, daftar-daftar syair-syair. Wal asy'ari, dan syair-syair. Wan nujumi, dan ilmu perbintangan. Wal arudi, dan ilmu mengenai kaedah-kaedah membuat syair. Wan nahwi, dan nahwu. Wat tasrifi, dan ilmu sharaf. Tidak ada yang kamu dapatkan ghairu tadyi'il umri, melainkan hanya menyia-nyiakan umur saja. Bi khilafi dzil jalal, berbeda dengan mempelajari ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada muridnya, hai muridku, kamu belajar ilmu kalam, kamu belajar mengenai ilmu perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, kamu belajar syair, kamu belajar nahwu, kamu belajar sharaf. Semua ilmu yang kamu pelajari itu enggak ada gunanya. Gunanya hanya menyia-nyiakan umur. Ilmu yang manfaat kepada kamu hanyalah ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mendengar penjelasannya Imam Ghazali ini mesti terkejut setengah mati. Dan dia pengen komplain habis-habisan. Loh, gimana tuh Imam Ghazali ini? Ilmu kalam kok dibilang menyia-nyiakan umur tuh bagaimana? Padahal belajar ilmu kalam ini sangat-sangat penting. Bahkan Imam Ghazali sendiri di kitabnya menceritakan pentingnya belajar ilmu kalam. Bahkan kalau kita ini akidahnya tidak selamat kecuali dengan belajar ilmu kalam, wajib belajar ilmu kalam. Wal khilaf, ilmu perbedaan mengenai pendapatnya para ulama. Ini sholat caranya gimana, takbirnya bagaimana, posisi tangannya di mana, rukuknya gimana, yang membatalkan wudu apa saja. Ada ulama yang bilang ini membatalkan, ada ulama yang bilang tidak membatalkan. Ilmu penting apa tidak? Penting. Nah, ini termasuk ilmu yang sangat penting, mempelajari perbedaan pendapat antar para ulama sehingga umat mudah mengamalkan agama. Mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu sharaf, penting apa tidak? Sangat penting. Karena inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Dan kita tidak akan mungkin memahami bahasa Arab dengan baik kecuali kalau kita mahir urusan nahwu dan sharaf. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita tidak bisa memahami Quran tanpa nahwu, berarti kita wajib mempelajari ilmu nahwu. Lah terus Imam Ghazali kok bilang menyia-nyiakan umur tuh gimana tuh? Maka
penjelasannya yang pertama kali adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini bukan bermaksud mengesampingkan ilmu kalam. Bukan bermaksud menganggap remeh ilmu mengenai perbedaan pendapat para ulama. Bukan bermaksud menyingkirkan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Karena semua ilmu yang diceritakan Imam Ghazali katanya menyia-nyiakan umur. Itu Imam Ghazali paham semua itu. Ya ahli ilmu kalam, ya ahli khilaf, ya ahli syair, ya ahli nujum, ya ahli arud, ahli nahwu, ahli shorof itu Imam Ghazali pandai semua. Andai kata ilmu itu adalah ilmu yang enggak penting, untuk apa Imam Ghazali mempelajari? Terus, kalau memang ilmu itu penting, kenapa Imam Ghazali menganggap ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang menyia-nyiakan umur? Maka para ulama, mereka mengatakan maksud menyia-nyiakan umur di dalam mempelajari ilmu-ilmu ini adalah ketika kita terlalu berlebihan di dalam mendalaminya. Seperti ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah tujuannya bagaimana mengokohkan akidah kita. Nah, terkadang orang itu terlalu asik di dalam memahami ilmu kalam sampai terlalu dalam-dalam sehingga pembahasan-pembahasan mengenai filsafat pun mereka bahas, mereka renungi sampai jelimet sehingga sudah tidak diperlukan lagi untuk menguatkan akidah. Kan tujuannya biar akidahnya kokoh. Nah kalau akidahnya sudah kokoh, ya wis cukup. Maka ta'ammuk terlalu mendalam ilmu kalam yang terlalu dalam sampai istilah-istilah kangelan. Itu nanti malah bikin pikiran kamu ruwet, nggak jadi mendekat kepada Allah. Gitu. Maka Al-Imam Al-Ghazali yang dicaci di sini itu adalah terlalu berlebihan mendalami ilmu kalam. Terlalu berlebihan mendalami khilafnya para ulama. Terlalu berlebihan mendalami nahwu dan shorof sampai tingkatan lupa tujuan hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah inilah yang terjadi di kalangan pesantren. Mereka terlalu asik ngaji, memahami usul fikih, memahami fikih, mutolaah sampai jam 4. Habis itu tidur, sholat subuh jam 10. Nah inilah yang dicaci. Terlalu mendalami ilmu sampai lupa fungsi dari ilmu itu apa. Fungsi dari ilmu itu adalah menguatkan akidah kita, menyemangatkan kita, mengamalkan agama. Jadi tujuan dari ilmu itu dipelajari terus diamalkan. Lah kalau kita ini mempelajari, saking mempelajari terus sampai nggak sempat amal. Lah inilah yang dicaci oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu yang pertama. Jadi yang dicaci Imam Ghazali tadyi'ul umur adalah mendalami yang terlalu dalam sampai lupa tujuan. Jadi artinya nasihat ini bukan untuk kita gitu loh. Lah kok bukan untuk kita, Pak? Iya, Anda sama sekali belum dalam loh. Ini nasihat untuk muridnya yang sudah mempelajari semua. Maka muridnya dikasih tahu, jangan banyak-banyak, sekarang fokus ibadah karena kamu sudah cukup. Nah, ini kayak nasihati jangan minum kopi untuk orang yang sudah kecanduan kopi. Nah orang belum pernah minum kopi, jangan minum kopi ya. Itu bukan nasihat yang tepat. Gitu. Begitu juga ngaji nahwu, ngaji shorof. Sudah saya temukan Pak di Ayyuhal Walad. Tadyi'ul umur. Nyia-nyiakan umur. Nah, maka mulai hari ini saya akan tidur di kelas. Lalu ngaji nahwu aja dianggap tadyi', apalagi tidur di kelas. Wah tambah tadyi' lagi. Itu. Jadi ini nasihat untuk orang yang sudah terlalu fokus di dalam ilmu dinasihati. Jangan ilmu saja. Amal. Belajar mendekat kepada Allah. Bernikmat-nikmat dengan Allah. Berbisik-bisik dengan Allah. Itu yang perlu kamu pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Beliau ini sedang halatul istighraq. Sedang tenggelam di dalam memahami pentingnya mendekat kepada Allah. Lah orang itu kalau sudah tenggelam kepada satu hal, terkadangan tanpa terasa mereka mengecilkan amalan-amalan yang lain. Seperti orang sedang tenggelam fokus mikir dakwah. Maka orang yang sedang fokus mikir dakwah gimana keluar jamaah itu terkadangan tanpa terasa ngaji 10 tahun nggak dakwah, nggak ada gunanya. Ngaji zaman Nabi itu nggak pakai pen, pokoknya dengarkan langsung amalkan. Kayak neng pesantren-pesantren begitu. Nah kalau ada orang mengatakan seperti itu, jangan langsung kamu salahkan. Kamu lihat dulu yang ngomong itu sedang apa. Oh ini sedang istighraq fit dakwah, sedang tenggelam di dalam dakwah. Ya, nggak apa-apa, orang sedang tenggelam kok. Begitu juga nanti ketika seorang tuh fokus zikir. Nanti seluruh amalan selain zikir kayak kecil semua. Dakwah nggak ingat Allah, cari muka itu bukan cari ridho Allah. Melihat orang ngaji nggak ingat Allah apa gunanya? Nah, seperti pembahasannya Imam Ghazali ini. Beliau itu sedang tenggelam pentingnya orang itu mendekat kepada Allah. Sehingga ketika beliau itu sedang tenggelam untuk mendekat kepada Allah, ilmu-ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu syair, ilmu arud, ilmu kalam, gak penting kabeh. Ngentekne umur. Saiki iki piye kenal karo Gusti Allah? Nah, itu namanya halatul istighraq. Ya, namanya manusia, Kang. Namanya manusia itu makhluk lemah. Makhluk itu kalau lemah sedang tenggelam kepada sesuatu, kemudian mengecilkan sesuatu yang lain, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Maka kita ini jangan suka mudah menyalahkan orang. Nanti ada orang mengecilkan ngaji, kita marah. Ada orang mengecilkan zikir, kita marah. Lihat dulu yang ngomong siapa. Kalau yang ngomong orang nggak paham, kita marah nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang ngomong itu orang yang sedang tenggelam, orang tenggelam kok. Contoh ya, kamu tuh suwibu furusiah terus. Sampai Allah tampakkan di hatimu mengenai hadis-hadis peperangan, bagaimana perangnya Nabi dan lain sebagainya. Nanti kamu akan sampai di titik berjuang ya perang kuwi. Berjuang tuh ya angkat tembak, nembaki orang-orang kafir itu. Berjuang kok dari rumah ke rumah keliling, ngopo tuh kuwi. Nah, itu kalau mujahidin Afghanistan ketemu sama karkon-karkon Pakistan. Kalian tuh apa? Muter-muter dari masjid ke masjid bawa kompor, apa gunanya? Perang loh lawan Amerika. Perang loh lawan Rusia. Ya karena mereka sedang istighraq di dalam jihad fisabilillah. Nanti yang dakwah dari satu masjid ke masjid Allah tampakkan kebarokahannya Allah Subhanahu wa taala, tampakkan kemuliaannya, derajatnya orang dakwah. Wis padha ae. Kamu itu ngangkat bedil, kalau belum naskil nggak ditolong sama Allah. Biasa manusia itu kayak begitu. Nanti orang yang istighraq di dalam ilmu, tenggelam sama ilmu, ketemu karkon-karkon yang bodoh-bodoh itu. Kalian tuh loh pegang mic cerita agama. Caranya sholat rung iso. Apa yang kamu sampaikan? Kesesatan tok itu. Ya nggak salah sih yang dikatakan ulama itu. Tapi namanya orang sedang istighraq itu menyalahkan yang lain itu wajar. Maka kita yang orang sama sekali nggak istighraq ini nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Nanti orang istighraq meremehkan ngaji nahwu shorof, kamu yang nggak istighraq ikut-ikutan nyalahkan nahwu shorof. Akhirnya ya jadi goblok bareng kan. Makanya kita harus teliti yang ngomong itu siapa dan sedang dalam keadaan apa. Paham sampai sini? Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih paham kepada kita. Salatullah